Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Wahyu dan teman gua, dua teman gua nih yang paling ganteng. Yang depan namanya Fajar Setiawan, di samping gua Maulana Asmara. Narasumber kita sih ini. Bisa Undangan dipanggil. agak capek loh, harus ke arah dulu. Ya udah, kita temanya hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Udah langsung aja ya, mulai. Apa kabar yo? Ya kan? Baik nih. Bis berkelana. Mencari kitab suci. Jadi kakak pertama, kakak kedua nih. Jadi gue di sini diundang untuk apa nih? Ngebahas. Aku nih Sohibul Hajat. Gue pengen ceritain aja yo, apa yang di Uria tuh. Lu ada kan yang di Uria ya? Ada sih waktu itu. Kejadian caur. Jadi dulu sempat ke villa bareng-bareng gitu. Kejadiannya malah jadi nggak menyenangkan ya kan? Bisa diceritain tuh apa aja kejadian yang tidak menyenangkan? Tadi dulu ya. Gue harus flashback dulu nih ke belakang nih. Gak apa-apa benar. Karena main kita lama, ini 7 tahun apa 6 tahun yang lalu sih ini. Berapa ya? Sekitar hampir 8 tahun jalan sih. Hampir 8 tahunan. Masih grup-grupan ya waktu itu? Iya, Masih waktu masih bujangan. Oh iya masih pada bujangan. Oh belum married ya berarti ya? Belum married. Oh iya juga belum married. Tepatnya sih masih mencari jati diri lah ya kan. Makanya main grup ya. Sekarang Iya. udah ketemu jati dirinya. Sedikit. Gue masih mencari duit nih buat bayar tunggakan. Jadi pas kapan tuh gue sempet denger tuh katanya sempet kejadian-kejadian yang gak mengenakan tuh waktu pas di villa tuh. Bener tuh yuk. Iya bener sih waktu itu mah. Apa sih suruh kejadiannya kayak gimana maksudnya? Ya kan ada lu juga Cok. Ya kan. Oh ada gue ya? Oh iya. Dulu punya grup nih ceritanya nih. Jadi awal mulanya mah kan grup-grupan gitu ya. Masih ABG gitu lah. Jadi zaman dulu tuh belum spiral zaman sekarang lah ya kan. Kalau sekarang mungkin udah bisa dikatakan kita udah bisa bikin Konten gitu ya? nah, Bikin konten. Bikin cerita kayak begini lah ya. Iya. Makanya baru diangkat ini. Suatu apanya aja di videoin. Iya, karena kan sekarang kan nggak jauh nih dari media sosial nih. Ya. Kalau dulu kan belum terlalu gitu, paling cuma ada apa ya? Facebook. Lain balik sih, itu kan Iya. lain ya? Tapi kita termasuk yang elit juga sih. Iya elit. Pakai line gitu ya kan. Karena grup juga grup lain ya? Iya. Dulu maksudnya grup lain itu ngajak cabut apa ngajak liburan atau gimana yuk? Iya waktu itu kan lu sendiri kan ketuanya ceritanya mah ya kan. Emang iya sih ketuanya dia. Ngajak nih cabut nih ceritanya nih jalan-jalan nih. Ayo cabut lah. Ada yang situ campuran pokoknya anak-anak. Anak-anak luar ya? Iya, ada yang dari Depok, Bogor, Jakarta ya kan. Tangerang loh, maksudnya Tangerang nggak ada tuh? Tangerang kalau salah ada. Tapi gue lupa namanya sih. Jadi gabung tuh cewek, cowok. Masih ingat nggak? Ya masih inget lah kan flashback nih. Jadi ada yang campuran tuh, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah ya kan. Tapi intinya masih pada bujang ya waktu itu ya? Iya masih pada bujang waktu itu. Belum kenal hal-hal Negatif. iya. Cuma kenal cokri ya? Cuman kenal seneng-seneng doang lah. Nah singkat cerita, kita ke puncak tuh ya waktu itu Iya. rame. Ke puncak rame-rame jalan. Ceritanya nih pada naik motor, ada yang bawa mobil ya kan. Posisi waktu itu gue yang di mobil dia, gue di mobil. Iya, Gue iya. nyampe belakangan pokoknya lah. Lu nyampe duluan kan di motor tuh? Iya. Gue ada satu orang sih, kawan gue, namanya Weri. Cuman dia belum ada sih di sini, nggak hadir lah. Katanya lagi berhalangan. Kebetulan gue lagi Datang bulan, Weri. kosong ya kan, diundang sama doi. Singkat Karena cerita, gue mau ngangkat sih, mau ngangkat ceritain emang seru sih ceritain ini. ya singkat cerita jadi kita jalan-jalan nih ke villa. Gue nggak tahu, awalnya gue nggak tahu nih villa itu kayak gimana bentukannya ya kan.
Taunya ya udah senang-senang aja. Nggak tahu dia nih kan sebagai ketua. Lu juga bisa ceritain dong ya, lu kan nih sebagai yang nggak tahu nih, jadi lu ya ganti-gantian bisa cerita. Berangkat lu posisi di mobil, lu naik motor ya, lu Iya. ketemu Wery. Iya, gue naik motor. Kenceng ngomong. Wery. Jadi nyampe dia duluan tuh. Iya, nyampe kira-kira lu berangkat tuh pagi. Subuh gue. Oh subuh. Berangkat subuh. Nyampe Pila tuh sekitar jam Jam siang. 8 lah. Jam 8. Jam 8. Jam 8 berarti masih pagi juga. Lu juga sama jam 8 datang. Gue mobil, gue jam rombongan terakhir lah, gue sekitar nyampe jam abis zuhur gue sampai, karena gue naik mobil kan, karena gue bawa barang mungkin Berarti lu juga. nunggu lama banget ya? Iya. Jadi gue sebelum pas anak-anak datang itu sebelumnya masih ada yang check-in, Jadi anak-anak tuh nunggu mereka tuh check out ya kan. Waktu itu pilanya masih ada yang ngisi tuh. Masih ada yang ngisi. Nah di situ namanya anak-anak APG ya udahlah kita pada nongkrong-nongkrong dulu. Jam-jam 10-an Jalan-jalan. enggak, cuman nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong doang. Jam-jam 10-an tuh yang di dalam check out baru kita masuk. Salahnya kita itu apa ya? Barbar lah. Ya barbar, arogan ya kan. Baru datang nggak ngucap assalamualaikum. Mungkin nggak punya agama. Itu nggak punya agama kali lu. Nongkrong aja. Langsung pada berenang gitu ya kan. Ada yang mabok lah ya kan. Pokoknya intinya pada senang-senang lah. Udah itu di pagi hari nggak ada ini, maksudnya nggak ada kayak kejanggalan. Nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada Iya. sesuatu yang janggal itu dari siang sampai sore. Gue lah sampai zuhur lah, Sampai pas gue zuhur. datang. Sampai zuhur. Pas dia datang. Iya. Nah awal banget kejadian janggal itu kira-kira pertanda apa aja tuh kira-kira? Teman kita sih ya cewek ya. Kalau dari karena gue datang terakhir ya, kayaknya ada satu teman gue cewek yang mungkin si Yoyo ini udah ngeliat logat dia agak anehnya nih. Gue masih belum Contohnya nangkep. gimana di luar kebiasaan dia? Awalnya sih namanya cewek nih, namanya Rizka. Gue pikir, gue nggak tahu lah ya, karena gue nggak ngeliat langsung ya. Dia nih yang ngeliat langsung. Coba gimana sih awalnya? Coba ceritain Ya kan gue sampai nih, akhirnya gue cekat cerita gue yang di mobil sampai. Udin. Tuh nyampe lah gue tuh di villa itu kan. Gue juga nggak tahu tuh kalau emang villa itu dibilang kategori angker, gue nggak tahu juga ya, karena kan ya emang pas gue agak masuk ke sana juga Kalau gerbangnya juga caur sih dar. Kalau menurut pandangan gue sih sebelum Yoyo check out itu biasa-biasa aja kan. Biasa-biasa aja. Emang biasa aja. Berarti ada sesuatu nih dari rombongan lu nih, apa itu? Ya gimana ya? Sebenarnya karena ini aja sih yo, karena songong. kurang Iya, sopan. kurang sopan. Kita nggak Iya, menghargai juga ya kan. Intinya kan kita di sana bertamu ya kan. Iya. Nah gue datang tuh mobil tuh, akhirnya gue nyampe lah di puncak tuh, di villa itulah, di puncak lah villanya. Gue nyampe tuh di situ biasalah parkir mobil, masukin barang-barang. Nah ketika pas gue lagi packing masukin barang-barang ke dalam itu, gue ngeliat teman gue si Rizka ini cewek lagi wudhu. Gue kira mau sholat zuhur kan. Ya udah akhirnya gue tetap lah masukin barang di mobil ke dalam. Gue masukin hampir mau kelar, barang-barang itu udah gue masukin, kok teman gue yang cewek ini nggak kelar wudhunya. Kata gue, oh dia nggak kelar gitu. Akhirnya sama salah satu teman gue yang sempat deket sih sama dia sih, gue suruh panggil tuh tegur si Rizka, kok kayak aneh gitu wudhunya nggak kelar. Tegur lah sama teman gue itu, si Rizka akhirnya bawa ke dalam, nggak apa-apa tuh. Sekitar dari zuhur sampai jam 2-an masih aman-aman aja sih yo ya. Masih aman-aman Masih aja. pada ya namanya anak muda masih pada Masih ya masih ketawa-tawa nyanyi-nyanyi. Cuman merasa ada kejanggalannya ya itu. Kalau nggak salah itu pada saat ini apa namanya Indonesia final. Lawan Thailand ya? Ya jadi nonton bola tuh. Awal mulanya sih dari situ tuh baru nemuin kejanggalan. Iya, jadi anak-anak pada dimatiin lampu nih, pada nonton ceritanya kayak ala-ala bioskop gitu lah ya kan. Itu sore. Malam loh. Maghrib. Dari sore tuh masih biasa Masih biasa aja sampai gue sempet Cuman nyanyi. yang aneh yang udu-udu itu aja. Ya, Ya. aneh pas di situ aja lah. Sore, awal. itu sore posisinya. Nah, habis maghrib Mulailah gue tuh nonton tuh final, Nah, lampu nonton tuh. dimatiin ya. Iya, lampu pada dimatiin. terus Nah, gua ada yang aneh-aneh nggak? belum ada. Enggak, dari elunya ada yang aneh-aneh. Nggak ada, masih biasa aja ya. Masih biasa aja. Tapi Iya. pas mulai ceritain mereka pada nonton nih, gue cabut nih berdua sama kawan gue Swery ya kan. Makan dulu kata gue nanti kalau ada duit gue pengen bawain deh bang saya 2 bungkus semua buat anak-anak. Yaudah ya lah kata gue. Tadi ya kan, gue cabut lah naik motor keluar dari villa itu tuh.
Keluar. Udah gue beli makan, ternyata gue lupa, pengen gue bungkusin gue lupa. Kata Wery, yo lu nggak beli? Enggak. Oh iya lupa, kata gue. Udah kita pulang aja lah. Nah di perjalanan menuju villa itu kan gelap tuh. Gue sempet bilang gini Ke si Wery tuh. iya, Wer, kayaknya pernah ada di mimpi gue deh. Yang bener Dejavu. loh. Iya, bahasanya kayak gitu Sering deh. gue juga Dejavu. ngalamin sih dejavu gitu. Kayak pernah ada di mimpi gue deh. Udah tuh gue ngobrol, gak kerasa gue ngelewatin villa itu ternyata. Gak ngeliat Oh, villa berarti itu. berarti lu saking asiknya ngobrol di jalan itu pilihannya kelewatan tuh ya? Iya kelewatan. Terus gue makin lama kok makin ke atas kata gue. Kata gue, kayaknya bukan jalanan ini dah. Iya, yaudah ikutin aja kata gue. Mumpung masih ada lampu kata gue kan. Nyampe lah gue berhenti di jembatan kecil. Baru tuh dari situ, coba putar balik lagi deh, terbalik. Ternyata villa itu kelewatan. Iya. Lu nggak sadar villa itu kelewatnya karena emang kondisi udah gelap malam gitu ya? Iya. Enggak sih jam 7 temen udah gelap. Itu iya tahu sih gua daerah sana. Itu trek ke villa itu dia dalam nggak sih dari jalur utama itu? Makan waktu kalau jalan kaki atau naik motor bisa berapa menit? Estimasinya lumayan, Setengah jam, 10 menit, 15 menit? 15 menitan lah. 15 menitan. Iya, 15 Agak menitan. dalam juga dia. Terus dari jembatan tuh Gua balik lagi kan, ternyata villa kelewatan. Akhirnya ya udah gua masuk nih. Gua curiga nih dari depan tuh sunyi banget, padahal di dalam berisik. Anak-anak lagi pada teriak-teriakan nonton bola. Kayak kedap suara gitu. Iya. Kata gue di sini aja dulu. Di parkiran tuh kan ada pohon tuh. Apa namanya? pohon gede, pohon kayak pohon asem lah. Iya, ada parkiran pohon gede kayak gitu. Nggak lama, udah masuk aja bego. Ya dulu sih kata gue. Di sini dulu, silau nggak bisa rokok dulu. Gue takut kata si Wery kan. Nah lu kok tumben takut? Tahu gue aja. Takut aja. Awal-awal udah kerasa ya. Iya, awal udah kerasa. Si Wery itu lu suruh nongkrong situ dulu, dia nggak berani, maksudnya udah mulai rasa takut gitu ya. Iya. Gue takut kata gue. Yaudah sih, slow aja sih. Masalahnya anak-anak gak kedengeran apa udah tidur kata gue. Kalau cabut kan nggak mungkin, motor masih banyak kan. Gue ternyata pas pengen masuk ada Leoni lah baca buku di depan. Oh iya mas, si Leoni ya nonton, iya. Dia baca buku depan. Baca buku di depan. Gue tegur, dia nggak nyautin. Ternyata dia pakai headset ternyata. Gue liat, ya sialan kata gue, akhirnya pakai headset. Ada tuh Leoni cewek waktu itu. Dia duduk kira-kira berapa lama? Gue nggak tahu sih kalau itu mah mulainya dia duduk dari situ. Pokoknya dia sendirian aja di situ. Gue buka pintu, itu anak-anak baru kedengeran. Gue teriak-teriakan. Padahal itu posisi di ruang tamu men. Lagi merayain Indonesia tuh yuk. Iya. Panci sampai dipukul-pukulin, penggorengan dipukul-pukulin. Mungkin dari situ kali ya. Bisa. Hal-hal yang nggak disuka kita lakuin saking atmosfernya mau dukung Indonesia biar juara. Padahal Indonesia mah kalah. Kita mulai tuh, udah kelar tuh, bolanya kelar. Pada masing-masing lah kita, pada rata-ratan. Cewek ada yang di kamarnya masing-masing, ada yang nongkrong bareng kita juga. Cowok pun begitu, ada yang di kamarnya masing-masing, ada yang di ruang tamu pada nongkrong. Sampai mulailah ke titik kejadian tuh, satu cewek ya, si Rizka. Iya, satu cewek. Yang Itu posisi yang kesurupan lagi ngapain dia? kamar, Oh di kamar. karena dia ada temennya apa? dia sama teman-teman ceweknya, Oh. teman ceweknya. Gue kalau nggak salah di kamar juga, cuman gue lagi rapat. Apa gue lagi berdua emang gue lupa sih waktu dia. Pokoknya gue lagi ngebahas kayak gitulah. Nggak lama ada yang teriak nih. Yuk. Ada yang sakit noh. Siapa yang sakit kata gue yang. Gue langsung buru-buru keluar. Kan kita udah dipegangan nih sama dia nih. Sama anak-anak dikasih minyak apa? Minyak angin lah, Minyak angin, minyak kayu putih. Kayak teh masuk angin, Iya. masuk angin mual. Kata gue, ini mah biasa doang ya kan. Gak lama dia jadi normal lagi tuh. Tiba-tiba langsung kayak begitu lagi, sakit lagi. Baru di situ gue gak tahu ya, entah gue sendiri yang apa, Yang lu ngerasain? yang ngerasain atau anak-anak emang udah ngerasain kan. Kayaknya nih bocah nggak beres biarpun dia terlihat normal. Iya. Tapi lu ngelihatnya ini bukan dia kayaknya nih Iya. di pandangannya. Nah pas itu gue sama anak-anak dikasih minyak sama dia ya kan, sebagai ketuanya nih kan, kasih minyak apa nih? Kayak putih. Minyak kayu putih. Lu gosok-gosok dia. Iya, gue gosok. Kakinya men. gosok. Kakinya. Akhirnya Pas itu kata gue, ini mah kesurupan nih dalam hati ya kan, kata gue.
gue sempet gue bercandain anak-anak cuman ketawa. Ya, karena kan nggak ada feeling ke horor gitu kan. Iya. Jadi biasa aja lah anak juga. Sempet gue bercandain, apalagi waktu itu ada salah satu temen gue yang kocak banget lah, ada lah. Siapa? Ade namanya Ade. Oh, kirain Ada Ade namanya. Aden. Pokoknya kocak banget lah. Aden tadi WA belum balas. Baslu ya. Terus ya intinya masih angin lah ya, ibaratnya ya sakit biasa itu masuk angin lah. Iya. Anggapan lu pada. Nah pas doi ngereoknya itu pas lu pada ngumpul, apakah udah selesai, udah balik lagi ke kamar masing-masing? Ngumpul. Masih ngumpul. Masih posisi masih di kamar itu, masih ngumpul. Nah awal itu temen lu sama anak-anak di situ tahu dia ngereok itu pas gimana? Dia ngelakuin apa? Teriak deh kayaknya. Teriak. Teriak kenceng banget gitu. Teriak. Udah tuh sadar tuh ya kan, ceritanya sadar. Pas dia sadar, ternyata di sampingnya temen-temennya tuh pada nyambung. Ada satu orang kesurupan, baru sembuh, baru nyambung lagi, begitu. Ternyata waktu itu cewek-cewek semua sih yang kesurupan. Yang kena cewek semua ya waktu itu, karena posisinya mungkin mereka itu yang lemah ya, maksudnya bukan lemah iman, maksudnya daya tahan tubuhnya mungkin gampang dimasukin gitu kan. Cewek paling gampang sih. Sembuh lah tuh, yang pertama itu sembuh tuh yuk, nyambung ke temennya berikutnya. Gue makin panik kan, tadinya pada nggak percaya kan kalau itu kesurupan. Itu bukan kesurupan, sakit biasa kali. Pas nimpa ke teman gue yang berikutnya, cewek juga, baru pada gue yakin tuh itu kesurupan. Wah ini nggak bener nih, kayaknya kesurupan nih kan. Akhirnya gue rame-rame sama dia nangani lah, coba nangani ke teman gue yang kesurupan itu satu lagi. Maghrib tuh posisi. Itu udah malam, udah jam 8. Udah di jam 8, pokoknya lu pada panik lah. Iya, chaos lah, parah lah. Gue bisa bayangin sih gimana chaosnya. Akhirnya gue pada berusaha tuh buat nolongin yang kedua tuh, yang kesurupan kedua. Yang satu teman gue istilah gini udah agak mendingan lah. Yang kedua kesurupan tuh. Men, kita kedatangan narasumber yang paling ditunggu-tunggu. Asal di depan perahu badak aja. Bawa Dan. Kopi apa Dan? Terus kita ini gini gua dalam. Kopi apa dulu? Duduk din. Udah sadar. Terus gimana tuh pas kejadian itu? Udah gimana beli ini? Jadi pas udah mulai kesurupan gitu kan ceritanya ya, udah kacau lah. Hal yang nggak lu percaya, lu bakal percaya kalau posisi lu ada di situ. Iya, ngerti gua. Sampai Wery juga kan kemarin nongkrong bilang kayak gitu kan. Karena kan posisinya kita tuh anak-anak muda, anak-anak ya ABG pada Ya, kayak gitulah ya kan. 25 ke bawahan lah ya. Ada yang masih ada yang belasan juga, karena kan campuran. Udah pada kesurupan, nggak lama kita minta pertolongan itu sama warga-warga terdekat lah. Terus tanggapan warga-warga terdekat gimana? Tadi dulu nih, jadi ketika pada kacau tuh kan, gua keluar sama beberapa orang tuh, sama termasuk tadi si Fajar, gua keluar. Gue minta tolong, gue teriak-teriakan. Anehnya itu ketika di rumah, gue minta satu rumah tuh ada. Jadi dia nonton TV, tapi kelihatan gitu dari luar. Dan di dalam rumah itu rame, gue teriak-teriak itu nggak kedengeran sama mereka. Gue bingung di situ. Pada mencar akhirnya tuh, pada minta tolong sama orang-orang. Gue sampai minta orang lagi nobar di lapangan begitu, kayak masang proyektor. Gue minta tolong, gue salahnya gue nggak nepok belakang. Gue minta tolong, cuman orang kayak pada nggak ngelihat gue. Anehnya gue gitu. Iya kayak diserap gitu, sampai gue duduk di tengah-tengah orang-orang nobar itu tuh. Gue celingak di dalam hati gue dapet selesai juga nih, hati gue. Dalam hati gue, apa mungkin gue ABG ya? Gue jadi nggak dijerawin. Gak lama ada satu orang yang ngelihat gue, langsung dipanggil. Kenapa bang? Bukan, Jam, ngapain di situ, sini. Ya Pak, minta tolong Pak, di teman saya pada kesurupan, gimana pilahnya di sana. Oh ya udah, dianterin tuh, baru ketemu anak-anak tuh, baru dianterin ke rumah Ustadz. Seperti itu. Jarak dari villa itu ke Ustadz cukup jauh nggak? Jalan kaki sih lumayan, karena gue lari-larian pengen ngos-ngosan gue. Tapi posisi nggak hujan tuh ya? Enggak, belum hujan. Minta pertolongan sama Ustadz datang nyembuhin, terus dikasih air lah ya kan, air doa gitu, dikasih air. Nggak lama anak-anak udah pada
selalu lagi nih, santai lagi nih kan. Tapi si Ustadz bilang, Jay, masuk Jay, kamera Jay. Kita ngobrol santai. Ustadznya bilang gimana? nyuruh kita pulang malam itu posisi udah jam 12 sih, bola udahan, Jadi jam 12 biar nggak berlanjut ininya lu suruh pulang. Pak Ustadz pulang, gerimis gede, gerimisnya nggak hujan, gerimis gede. Anak-anak pada bingung lah mau gimana ya, masa pulang bawa-bawa cewek-cewek kan tengah malam, ngeri. Kira gue putusin udah pada tidur aja, ternyata udah pada tidur, malah tambah parah kesurupannya. Rame lagi orang-orang yang tadi sebelumnya udah sembuh. Berapa orang tuh? 4 orang awal. Iya 4 orang, malah banyak semuanya. Iya, cewek-ceweknya. Ustadznya menyuruh pulang yuk. Jadi kata Pak Ustadznya ngomong sama gua kan, itu mau gua kasih amplop tuh. Sini dek, sebentar dek, kata Pak Ustadznya. Pak Ustadz kata gua. Itu kita udah manggil Ustadz ya? Iya. Udah manggil, kalau bisa ditangani sama dia lah. iya, kalau udah kelar dulu lah, udah agak mendingan lah. Kalau bisa malam ini kalian semua udah pulang. Kata gua, kenapa Ustadz kok pada pulang gitu? Iya, penunggu sini gak ada yang senang sama kalian di sini. Kata gua, waduh, kayak kalau untuk pulang nggak bisa deh, kata gua Pak Ustadz. Soalnya posisinya kan satu malam, kedua ya nggak mungkin lah, kita kan nanti mau liburan kan. Terus kalau misalnya kita nggak pulang gimana Pak Ustadz? Iya, kalau misalnya nggak pulang nggak apa-apa sih, cuman harus tanggung resikonya. Jadilah Ustadz lah, namanya kita udah nggak mau gimana lagi ya kan, kita juga nggak bisa balik. Akhirnya pamit lah Ustadz itu balik. Ya gak lama setelah Ustadz balik ya begitu lagi ya. Iya, malah pada kesurupannya malah lebih parah, malah massal kesurupannya, bukan kesurupan massal. Hampir semua. Tapi untuk yang cewek-ceweknya doang, ada satu orang yang nggak kesurupan sih, dia memang ibadahnya mantep lah ya kan, rajin. Kesurupan sampai tuh dalam rumah tuh kayaknya kabut, Kayak ada asap lah. ya kayak asap gitu loh, kayak orang ngerokok penuh, kabut kayak gitu. Terus ada yang ngerasain berat. Sempet waktu itu anak-anak baca maulid. Ibaratnya untuk apa ya? Ibaratnya mengusir. Bukan mengusir sih, menetralisir ya. Iya, menetralisir dengan baca maulid. Justru ibaratnya kan lu nih awalnya udah buat dia nggak nyaman nih, tambah lu bikin nyaman malah baca kayak gitu. Sedangkan posisi itu di tempat dia malah makin dia buat tambah marah lah ya kan. Posisinya malah makin jadi apa gimana? Bukan makin jadi lagi. Jadi pas anak baca maulid, gue nggak baca maulid, dia nih pada baca maulid di dalam kamar. Itu jendela kaca, buset, itu didobrak-dobrak, anginnya kenceng banget. Jadi kayak ngelawan gitu. Jadi dia kayak itu penunggu situ tuh ngelawan ya, gimana nggak terima lah gue baca begitu, kayak ngelawan gitu lah. Ya gue sebagai panik juga anak, ya kayak gue tetap gue terusin bacanya, gue terusin. Cuman dia kayak kita ngebaca, dia ngelawan. Terus ada satu orang temen gue nggak tahu, lupa namanya ya, dia sempat keluar juga, katanya tuh sekeliling villa tuh banyak orang, padahal tuh tembok tinggi banget, cuman kayak orang pada ngintip gitu, bayangan hitam kayak gitu. Iya, tahu. Orang pada ngintip kayak gitu. Terus Kayaknya lu dilingkarin gitu, ibaratnya bahan tontonan lah, seolah-olah seperti itu. iya, Soalnya itu gue di istananya dia yuk. Jadi rumah itu istananya dia, dan di villa itu ada satu kamar yang nggak boleh dibuka sama penunggunya. Dan gue bikin aneh lagi, setiap setiap penunggu villanya itu datang nih kan, gue minta tolong juga kan penunggu villanya kan, nggak terjadi apa-apa ya. nggak terjadi apa-apa. Setelah penunggu villanya datang tuh, pas penunggu villanya cabut, kejadian lagi. Pokoknya itu berulang-ulang kali kejadian kesurupan kayak gitu. Lebih pinter dia berarti. Iya, Berarti, pokoknya aneh-aneh. Ada orang yang laki-lakinya ya, ada yang ngerasain kayak banyak orang, ada yang sempet itu si ade itu, namanya si ade, dia sempat hampir pengen kesurupan juga karena dia lari ke kolam waktu itu. Lari ke kolam, ternyata dia begini-begini nih. Kata gue, itu kenapa ya kan? apain dia Iya, nyakarin lantai. Hampir begitu. mau kesurupan. Hampir. Karena gue, lu nyari-nyari aja lu, gua tendang sama gue. Bro, baru dia sadar. Terus, lu kenapa sih, yuk? Kata gue, lu jangan nambah-nambah. Enggak, gue mau ngundang. Ngundang caranya bukan kayak gini, kata gue kan. ngundang siapa? Ngundang ininya, Odam. Iya, nggak tahu lah, gue nggak ngerti lah itu lah. Sakti Odam. Gue nggak ngerti lah. Gue bawa akhirnya tuh anak-anak, namanya setan ya. Gue bawa logika. Setan nggak bakal bisa nih masuk logika nih. Gue suruh anak-anak pergi ke atas ke
jalan raya lah, pada ngopi-ngopi Puncak lah. ke puncak. Sebagian orang ada yang di dalam kamar, ada yang di dalam kamar. Nah, sebagian ada yang kesurupan pada pergi ke atas. Ternyata di tempat ramai juga mereka kesurupan, anjay bener. Terus orang-orang warga situ pada lihat nggak? Iya, cuman kata anak-anak, ya enggak, ini masuk angin karena malu, akhirnya pulang lagi ke villa kan. Sempat tempat kopi juga ya. Iya, kira singkat cerita yang di atas pada pulang ke villa, ternyata udah kesurupan lagi kayak gitu. Wah, kita udah pada capek, bener capek Udah banget. capek, chaos ya kan, sawan juga ya kan. Iya, capek banget asli itu. Itu capek banget. Jam pokoknya udah tengah malam, jam 1 jam 2 lah. Akhirnya udah pada reda kesurupannya, pada tidur tuh. Jadi redanya itu dia pada capean mungkin. Iya, Iya, capean. Capean Jadi semuanya. dari dia teriak-teriak segala macam, akhirnya capek sendiri. Capek tuh sendiri. Soketnya. Iya, bisa jadi soketnya, bisa jadi orangnya yang capek. Iya sih. Capean lah intinya. Soket juga masukin kan butuh tenaga juga, Bro. Tenaga dari orang yang dimasukin. Supernatural kali ya. Din, pengalaman lu gimana Din? Di sana Din? Waktu itu lu ikut di sini? Dia belum gabung sagel. Belum gabung ya. Ada Udah gabung cuman belum ikut ya. Nggak ikut gua pas jalan-jalan. Kan kerja. Tapi itu belum selesai. Kejadian itu belum selesai. Itu yang ulang tahunnya siapa? Yeni. Iya nih yang kedua. Malam-malamnya pada tidur, yang laki-lakinya masih pada melek lah ya kan. Itu satu-satu pada kayak digangguin juga lah. Ada teman gue juga kan di kamar mandinya tuh ada bathtub kan. Bathtub ketika dia cuci muka, dia kan pakai sabun ya kan. Cuci muka pas dia lap mukanya gini. Nenek-nenek. Serem ah. Buset, dia langsung teriak-teriak. Cewek tuh. Cowok. Cowok. Sokap jar. Iman, namanya Iman ada. Iman. Ada Iman namanya. Iman takut. Dia seketika langsung sholat. Iman sokap. Asli sholat. Gua tanya, lu sholat apa, Man? Nggak tahu, gue yang penting sholat aja. Astaga. Itu jam berapa posisi? Malam. Abis nenggak lagi sorenya ya. Malam salah. Salatnya kibatnya ke toilet lagi. Gue tanya, lu berapa rakaat, Man? Nggak tahu gue, pokoknya gue pengen sholat aja. Refleks dia refleks mungkin ya. Enggak, Refleks. dari kejadian itu sugesti dia kemana-mana mungkin ya. Bener aja ya kan, dari sugesti dia udah chaos awan ya kan. Panik juga mungkin. Panik juga, ya bener aja tunggu Terus kan tidurnya pada di luar, di ruang tamu. Nah, kawan gue masuk nih si Wery ke kamar sendiri. Gue cegah dong. Wah, lu ngapain? Tidur tuh di sini aja. Ternyata dia dari kamar ke dapur nyari apa? Cari bawang putih, men. Ngapain Gue musir nggak tahu pampir? berapa sih bang Budi sih. Gua kira dia Musir pampir. dikira Dracula kali ya. Dari bawang putih dikantongin 2 biji ya kan. Pas dia mau masuk kamar lagi, itu kamar kagak bisa dibuka. Aneh, di situ kamar gak bisa dibuka, ternyata kamar itu udah cakap-cakan dalamnya. Dikacau sih kalau kata gue. Oh seperti kunci tuh ya, gue nggak tahu tuh ya seperti kunci. Sempet kekunci. Kata ada temen gue juga tuh, gak bisa nih kamar gimana nih? Ya, biarin. Akhirnya kebuka, udah acak-acakan tuh kasur. Spray pada acak-acakan. Singkat cerita tidur lah kita semua tuh ya di pukul 2 deh kalau nggak salah. Udah istirahat tuh. Waktu udah pada capek semua ya. Capek semua tidur jam 2. Akhirnya menjelang lah tuh pagi tuh, dari semua kekeosan malam itu nongol juga tuh pagi akhirnya kan. Pagi normal ya, semua pada biasa lah aktivitas di villa gimana sih, masak segala macam normal. Masak. Normal. Ya udah pulang. Pulang pagi siang. Di jam-jam segitulah. Jam 10 lah, jam 10. Ternyata dia kesurupan lagi. Ada satu orang bocil, cewek. Kesurupan baru Masih situ. tuh pagi. Iya, satu orang doang kesurupan. Dan orang-orang lagi-lagi dia yang awal sama kedua kali kesurupan. Enggak, dia Oh, beda. pas pertama enggak kesurupan. Yang pertama itu kesurupan sekali doang yuk. Yang selebihnya udah merembet, dia udah nggak kesurupan lagi. Nah, si bocil ini kesurupan. Tapi enggak kayak orang kesurupan yo. Mintanya aneh-aneh, kayak minta beli bakso, terus minta kopi, Terus lu turutin. diturutin. Sempet waktu itu gue suapin, gue kira anak ini sakit kan, gue suapin, set. Habis men, bakso segitu banyaknya habis. Kata yang beliin baksonya, tadi aja gue nggak usah beliin dulu. Lah iya, gue ngapain? Bakso porsi berapa ya? Porsi 2 mangkok lah habis lah itu. 2 hari 2 libur sih. Ciprus soket. Buat masukkan UMR gimana? Harus ada yang aktif.
Cipu. Seharus masuk. Itu pulang Terus dari sosok yang nyurupin itu ibaratnya ke teman lo dia ada ngomong sesuatu nggak gitu? nggak ada, Sakit lah, Bang. belum ada. Berarti lu tahu dari Pak Ustadz aja nih bahwa nih penunggu sini nggak senang sama Iya. lu pada. Iya, belum ada. Pas ketika kita sampai rumah tuh malam lah ya, maghrib ya, Cocok ngomong. maghrib, kita maghrib, barulah di situ kita tahu sosoknya siapa, sosoknya seperti apa, terus yang masukin orang-orang kesurupannya seperti apa. Siapa yang Nggak ada aja. Nah, yang gua suapin makan bakso itu bocil itu, gua Berarti suapin. sampai rumah nih sampai sini nih. Iya, sampai rumah. Sampai Jakarta baru dia ngasih tahu semua. Iya, dia kesurupan lagi Kesurupan terus lagi. ngasih tahu. Akhirnya anak-anak disuruh sholat. Udah pada sholat dulu. Gua nggak sholat. Yang lain pada sholat. Gua nemenin bocil itu ada 2 orang. Jadi bertiga gua tanya-tanyain. Suaranya berubah-berubah. Akbar nggak lu aja. Anak kecil, nenek-nenek, bapak-bapak, kakek-kakek. Yang paling serem sih kakek-kakek, men. Suara kakek-kakek. Cewek bocil suara Cewek suara kakek. kakek-kakek. Iya. Kopi hitam habis kayaknya ya. Dia minta kopi hitam, minta es jeruk, kata gue es jeruk nggak ada, dia kopi hitam diseruput abis begini nih, penuh agak gedean sih gelasnya. Masih panas nih. Iya abis. Siapa yang minum? Syria. Oh iya namanya dia. Gokil sih. Emang sih kalau kesurupan gitu. Saya ratunya katanya. Saya ratunya yang tadi semalam sampai sekarang saya ratunya katanya. Iya. Buset katanya. Terus dia nerangin apa aja tuh pas Ya, ngomong. kesalahan kita nih awal. Kesalahan. Ini, kesalahan A, kesalahan B. Jadi hal-hal yang nggak boleh. Salah satunya lah apa aja. Salah satunya ya kayak mukul-mukul panci itu katanya waktu malam. Panci dipukul-pukul. Kedua berenang ya. Secara detailnya sama dia Dirinci. dijelasin. Dari awal gue cek apa orang lain cekot sampai kita cekin tuh Dirinci. dirinci. Ibarat tuh udah diperhatiin lu dari awal lu datang ya. Gue udah kita udah dipantau sampai gue jalan ke atas aja. Yang gue berhenti di jembatan tuh sama kawan gue. Dia tahu. Dia tahu. Pasti banget. Padahal kan nggak ada lagi cuman gue Iya. berdua ya kan. Dia tahu. Terus dia ratunya namanya Neng. Namanya Neng. Oh lu tanya ya namanya ya? Iya namanya Neng. Dia bahasa Sunda kayak gitu. Dia bilang, Bu, mohon maaf nih ya, Ibu kenapa bisa jadi ratunya? Saya punya cincin berlian kata dia. Mana dong? Bagi kata gua. Nggak bisa. Kamu jangan seenaknya. Dia bilang gitu ya kan. Ya udah kita kan saya nggak kerja Bu. Gitu aja kan gua posisi nggak kerja waktu itu yuk. Masih namanya ABG kan. Minta soket. Itu sampai manggil orang pinter yang kita kenal lah ya, salah satunya Pak RW 06 panggil buat Ya. musik tuh. RT 6 almarhum. Iya, Ya Mas dipanggil. panggil masukin, terus salah satu kakaknya dia nih bisa juga kan panggil, sampai terakhir manggil bokapnya sampai ke bokap Iya. dia. Terus itu kejadian di rumah tuh yang cewek-cewek itu ya ada dihantuin. Ibarat Kayak dibayang-bayangin lah. 3 hari. 3 hari. Ngerti kan? dibayang-bayangin yang kuliah tiba-tiba dijauhin sama temen-temennya, yang kerja tiba-tiba kayak dimusuhin kayak gitu. Dia kayak ngelihat sosok anak-anak kecil. Tiap dia masuk kerjaan, ih banyak anak-anak kecil ya kan. Jadi dia kayak orang gila gimana sih? Tapi setannya canggih. Gue posisi pada main aplikasi lain, dia bisa ngelain. Pakai bahasa Sunda lagi. Pakai bahasa Sunda. Padahal yang teman-teman gue itu bukan orang Sunda, nggak bisa bahasa Sunda, tapi dia ngabarin ke anak-anak pakai bahasa Sunda dengan tulisan yang pas ya. Coba. Gimana lo kayak gitu ceritanya? Sampai nggak percaya. Gimana sih gini? Nggak percaya masih kayak gitu loh, masih baca bercanda loh. Dikumpulin lah tuh anak-anak cewek-cewek itu semua di gangan. Ini kesurupan lagi men. Dikumpulin. Gue bingung loh. Bagaimana ini ceritanya jadi? Ada yang kesurupan lagi. Si ratunya itu masuk ke yang cewek. Ada namanya Nadia. Ternyata si ratunya demen sama kawan gue. Deden. Namanya Deden. Iya. Deden juga sempat cerita sama Si gua. Deden. Waktu itu Deden bilang katanya sekitar 2 mingguan. Nah, si sosok ini minta dianterin pulang kan. Cuma nama Deden nggak diturutin. Kalau nggak diturutin. Ibaratnya Deden juga masih bisa lah. Biar kecil-kecil gitu bisa dia. Nah, kesurupan lagi. Si Deden posisi sama nggak kerja kayak gue nganggur lah ya kan. Gabut lah. Si ratunya ini, si Neng ini namanya seneng sama kawan gue si Deden. Gue giniin, Bu, kalau ibu senang sama kawan saya, kawan saya ini nggak kerja, tolong bantu dia supaya dapat duit perharinya. Gue ituin.
Bisa tadi. Gua nanya. Bisa. Pabrik itu Udah harus tenang dilakukan aja. Itu nyimpan. Ya udah caranya gimana sih nggak tahu nih. Ini yang samping masjid tuh, masjid. Saya mau masuk ke dalam gelang. Ya, tahu Oh, Jana. tahu Jana. Kontrakan Balis. Si Deden pakai gelang. Gua suruh copot deh gelang. Iya, 3 pintu baru itu. Coba Copot. petak itu. Udah ikutin ya Bu ya, ikutin. Dari tangannya Deden gua gitu. Kan ada 3 tuh nggak salah, yang 1, 2, 3 gitu ya. Gua gini langsung gelang. Set gua genggam, panas banget. Gila. Gua masukin ke dalam toples, gua nyari toples, gua masukin dalam toples. Tutup, gua tutup. Itu gelang loncat-loncat nih. Anjir. Dalamnya ngebul sekali, kayak orang diasipin rokok. Gua merhatiin pandangan anak-anak lah, maksudnya kayak ngalihin pandangan anak-anak. Gua nggak cerita bahwa gua bawa gelang itu. Nah, gue mau pindah ke depan. Gua cabut berdua sama si Deden itu. Gua buang gelang itu di laut Airnya lewat Susah. Celincing. Lu buang laut udah tuh nggak balik-balik lagi. Enggak, tadi dulu gua buang di laut. Gua bawa motor, itu pikiran gua dikosongin. Gua hampir kelindus kontainer dulu. Ayo si Deden. Gak kedengeran gua dikelaksonin kontainer. Tapi gua ditepak. Yuk baca Anas. Itu gua baca Anas kan. Gua bawa Pulau Jibril Binas. iya, Pulau Jibril Binas. Gua baca Anas, gua buang di laut, jembatan di Celincing. Di bawah jembatan itu tempat orang jablay-jablay yuk. Iya tahu. Namanya sebutannya Koljem. Gua buang di situ lah. Cet. Tuh gua disiram pasir. Mata gua sampai kelilipan. Tapi posisi toples itu udah jatuh. Pas gua pulang lagi, kesurupan naik. Gua aneh. Terus dia bilang gini, dia nggak tahu nama gua, tapi dia tahu nama gua. No, kan gue sebutannya Mara waktu itu ya. No, Mara, ngapain buang saya di tempat orang-orang kayak begitu? Orang-orang kayak gitu maksudnya gimana nih? Iya, para pelacur-pelacur. Jauh. Pokoknya singkat cerita nyambung lah sampai ke Jakarta tuh, bisa itu tuh. Emang pilanya juga caur sih ya. Pilanya kayak pila kerajaan. Sampai hari-harian, sampai berhari-hari. Hari. Paling nggak salah 5 hari apa 3 hari Pak, gua lupa. Sampai akhirnya normal lagi sih, sekarang sih udah normal lagi ya. Sampai normal akhirnya. Ya udah itu buat jadi bahan kita. Pelajaran aja. Jadi Iya pelajaran. Intinya pesan-pesan dulu. iya buat teman-teman subscriber, intinya dimanapun kita berada, posisinya mau ngapain, tujuan kita selalu sopan santun sih diutamain yuk. Biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibaratnya kita kemana-mana jauh-jauh nih kita bertamu di situ. Kalau tamu kurang ajar kan siapa juga nggak bakal senang ya. Iya bener sih. Itu pengalaman yang luar biasa lah buat gua sama teman-teman gua ini. Jadi pas kan jadi grup lain itu tenar lah ya kan waktu di zaman itu lah. Itu grup kita tuh namanya itu sampai naik ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta mana-mana lah ya kan. Tahu. Pada main nih, pada pengen tahu ceritanya bagaimana ya kan. Mereka pada nggak percaya karena posisi mereka nggak ada. Jadi saking pengen tahu cerita itu yuk. Makanya di channel Abatasa ini sedikitnya kita angkat, walaupun hanya sedikit ringkas lah, ngebahas ringkas. Kedepannya pasti Kalau mau detail mau luar biasa lah pokoknya. Cerita itu luar biasa. Pengalaman gua sama teman-teman gua dalam satu villa, semuanya para ceweknya hampir kesurupan semua. Cuman gara-gara kita semua pada nggak sopan. ya gitulah intinya. Kalau kita nggak nyari ya kan, nyari kayak justru kalau yang nyari-nyari gitu kenapa nggak dapat kayak gue ibaratnya. Gue nih ibaratnya kan gue senang kayak gitu. Iya. Nyari gue nih tempat syutingnya Pengabdi Setan 2 itu gue naikin yuk sampai lantai paling atas. Karena nggak dapet ya. Nggak dapet. Karena sengaja lu nyari ya. Nyari nggak ada. Ibarat gue ke Pangrango ya ibaratnya ya biarpun gue agak takut juga naik gunung, cuman nggak ada ya. Gue padahal berangkat tuh waktu itu nanjak subuh jam 4-an. Itu benar-benar gelap kanan kiri. Ya jangan coba-coba buat nyari makhluk yang nggak ada lah, makhluk tanpa kasat mata. Mungkin sampai di sini teman-teman subscriber cerita singkatnya buat temen gua Yoyo, narasumber yang gua undang dadakan. Terima kasih banyak udah mau mampir atas cerita-cerita singkatnya itu. Ya sebelum berpisah, buat yang belum subscribe, ayo buruan cepat subscribe channel ini. Jangan lupa boncengin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari kita. Kita dari Abatasa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di cerita berikutnya.